What is up everyone, gue Joseph. Di video kali ini, gue bakal bikin rambut kalian gak rontok lagi hanya dalam waktu 2 minggu. Tapi sebelum mulai, let's roll the intro. Kayak biasa sebelum mulai gue mau menjelaskan dulu ke kalian kerontokan apa yang udah bisa dibilang sebagai kerontokan yang wajar dan kerontokan yang parah. Jadi singkatnya kepala kita ini punya kantung rambut sekitar 10.000 kantung rambut, dan satu kantung rambut itu bisa memproduksi 20 helai rambut. Dan angka normal untuk kerontokan rambut setiap harinya yaitu 100 helai per hari. Jadi kalau misalnya rambut kalian rontoknya masih 100 helai per hari, itu masih termasuk oke, jadi kan tenang aja. Karena setelah rontok, kantung rambut yang tadi gue jelaskan itu akan menumbuhkan rambut kalian kembali setelah beberapa hari. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalnya rambut kalian rontoknya lebih dari 100, atau mungkin tetap rontoknya 100 helai per hari, tapi yang tumbuh itu nggak sebanyak yang rontok gitu. Yang rontok sama yang tumbuh lebih banyak yang rontok. Dan bahayanya itu bisa menimbulkan kebotakan pada rambut kalian nanti, guys. Dan gue nanti akan ngasih tahu ke kalian sekalian gue breakdown mengenai produk yang gue pakai buat ngilangin kerontokan rambut gue. Dan bisa dibilang sebenarnya rambut gue agak lumayan sering rontok karena kan gue suka macam-macamin rambut, dan kemarin gue sempat minum salah satu obat rawat Roaccutane, dan Roaccutane itu bikin badan tuh kayak kering banget gitu. Jadi kemarin gue agak sedikit mengalami kerontokan yang mungkin lumayan parah, tapi sekarang udah nggak lagi. Dan gue sekalian mau jelasin beberapa faktor-faktor kecil atau faktor-faktor yang kita lakukan setiap hari, yang secara tidak sadar kita lakukan tiap hari, yang membuat rambut kalian rontok gitu. Dan kebiasaan pertama adalah kalian mungkin terlalu sering keramas. Keramas bagus, kayak membersihkan rambut kalian bagus, tapi kalau terlalu sering keramas bisa jadi rambut kalian malah kering, karena kulit kepala kita itu menghasilkan minyak-minyak alami yang menjaga kelembapan kepala kalian masing-masing. Jadi kalau kalian keramas terus, sudah pasti banget rambut kalian bakal kering banget. Apalagi kalau misalnya yang sehari mandi 3 kali, 3-3-nya keramas gitu ya, itu pasti rambut kalian bakal kering banget, dan itu bisa menimbulkan kerontokan pada rambut kalian. Untuk seberapa sering kalian harus keramas itu sebenarnya tergantung kondisi kepala kalian masing-masing. Ada yang sehari nggak keramas aja udah lepek, ada yang 2 hari sekali keramas itu cukup. Jadi semua tergantung ke kulit kepala kalian masing-masing, ke kondisi kepala kalian, dan ke kondisi rambut kalian. Kalau misalnya dalam 1 hari lebih kalian berminyak banget, lepek banget, mungkin kalian emang harus keramas setiap hari, tapi sehari sekali aja, jangan sehari 2 kali. Dan kalian yang tahu kondisi kepala kalian masing-masing, jadi kalian aja yang tentuin untuk seberapa sering kalian keramas. Yang kedua adalah jangan terlalu barbar kalau misalnya kalian keramas atau kalian keringin rambut. Mungkin ada yang mikir kayak gini ya, kalau misalnya keramas itu harus kencang, semakin kencang semakin bagus, semakin bersih, semakin digosok semakin bagus, semakin meresap nutrisinya dari shampoo-shampoonya. Kalian salah banget, karena kalau kalian kekencangan, kalian malah bisa merusak kulit kepala kalian, atau kalian malah bisa merusak rambut kalian. Rambut kalian bisa jadi patah, putus, atau ketarik dan copot dari akarnya. Karena keramas itu cukup kalian pijit-pijit aja kepala kalian, yang penting rata ke satu kepala kalian, ke seluruh permukaan kulit kepala itu kena sama shampoo-nya. Tapi jangan terlalu ngambang banget juga ya, tetap dipijit-pijit kayak gosok-gosok, tapi jangan terlalu ditekan. Untuk ngeringinnya sama juga, kalian jangan terlalu gosok rambut kalian pakai anduk, itu kenceng banget biar cepat kering, karena itu bisa ngedamage rambut kalian. Rambut kalian bisa putus, bisa patah, atau bisa copot, ketarik dari akarnya. Yang ketiga adalah menggunakan shampoo dan hair product yang salah. Ini juga penting banget karena shampoo dan hair product yang kalian pakai itu stay dan kena rambut kalian setiap hari. Istilahnya kayak makanan untuk rambut kalian gitu lah. Jadi penting banget dalam pemilihan hair product atau shampoo, terutama untuk kalian yang kulitnya bisa dibilang sensitif. Dan ada produk yang cukup gue suka, namanya SG4Men. Kebetulan mereka lagi ada exclusive package, isinya shampoo dan hair tonic. Gue awalnya nggak expect gimana-gimana sama produk ini, tapi ternyata di luar ekspektasi. Jadi mereka mengklaim kalau produk mereka itu uji klinis 29 hari dapat mengurangi rontok berlebih dan mempercepat laju pertumbuhan rambut. Which is good, karena yang jadi masalah dalam kerontokan rambut atau yang bisa menjadi kebotakan itu kalau misalnya rambutnya rontok parah dan pertumbuhan rambutnya itu lambat ataupun sedikit. Untuk hal pertama yang gue suka dari produk ini adalah yang pertama udah pasti banget ingredients-nya. Karena yang paling penting dari sebuah produk hair care dan skincare itu ingredients-nya. Karena ingredients-nya itu menentukan kandungan apa yang dia punya dan efek apa yang akan dia berikan nantinya. Dan untuk ingredients yang pertama yaitu mengandung Morus Alba Extra yang berfungsi sebagai antioksidan yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan rambut dan mempercepat laju tumbuh rambut. Ingredients yang kedua adalah Vitex Refolia Extra yang berfungsi sebagai nutrisi rambut dan bisa menjaga kesehatan kulit juga. Yang ketiga adalah Moringa Aloe Vera Extra yang bisa mencegah kerusakan rambut, mencegah ketombe, mempercepat laju tumbuh rambut, dan melembabkan kulit kepala kita. Yang keempat adalah asam amino untuk memperkuat batang rambut kita, jadi batang rambut kita itu nggak terlalu tipis dan tidak mudah patah gitu. Dan sekali lagi yang paling penting, shampoo-nya itu no added alcohol, jadi lebih less irritated buat kalian yang rambutnya sensitif atau kulit kepalanya lebih sensitif. Dan untuk ingredients dari SG tonicnya itu yang pertama adalah Suertia japonica yang berfungsi untuk menutrisi dan menstimulasi pertumbuhan rambut. Yang kedua adalah Morus Alba, sama kayak yang tadi di shampoo, yang berfungsi sebagai antioksidan dan yang membantu menjaga kesehatan rambut. Yang ketiga adalah Biota Orientalis yang bisa mencegah kerontokan dan mempercepat laju tumbuh rambut juga. Yang keempat adalah Mangifera Indica yang berfungsi sebagai nutrisi yang mendorong kolagen untuk rambut.
Yang kelima adalah ginkgo biloba, yang bisa berfungsi untuk menebalkan rambut dan memperkuat rambut, jadi rambut lebih nggak mudah rontok. Dan keenam adalah asam amino, sama kayak yang shampoo tadi, dia untuk memperkuat batang rambut juga, jadi rambut nggak mudah patah dan nggak mudah rontok. Dan sekali lagi, no added alkohol untuk hair tonicnya juga, jadi lebih less irritated untuk kalian yang kulit kepalanya sensitif. Dan untuk hal kedua yang gue suka dari SG For Men ini, yaitu packagingnya. Jadi pas pertama kali gue dapat packagingnya, gue langsung, wah gila, ini kece banget, keren banget, laki banget gitu. Dan ternyata mereka emang lagi ngeluarin yang namanya exclusive package dan new look, terutama untuk SG hair tonicnya ini yang berbentuk spray applicator. Gue suka banget sama spray applicatornya. Thank you banget buat SG For Men yang udah bikin packaging spray applicator kayak gini. Karena ini membantu banget dalam mengaplikasikan hair tonic rambut kita. Gak bikin hair tonicnya tuh kebuang atau netes-netes sampai ngalir ke muka gitu. Terutama buat kalian yang kulitnya sensitif atau sedang berjerawat, soalnya respon muka dan kulit kita itu berbeda-beda setiap orang untuk setiap zat yang berbeda juga. Dan dengan bentuk spray kayak gini, kalian waktu pengaplikasiannya itu jadi lebih gampang, lebih menyebar dan lebih merata. Dan satu lagi yang gue suka dari packagingnya ini, dia kayak ada lock atau pengunci, jadi kalau kalian pergi-pergi nggak ada lagi yang namanya bocor-bocor di dalam tas karena ketekan barang-barang dari luar gitu. Dan di tas gue itu biasanya kalau pergi-pergi, biasanya ini sering banget karena tutupnya keputar, karena kepencet sama barang-barang lain, atau karena gencetan dari luar gitu. Tapi kalau misalnya SG Hair Tonic ini, dia ada penguncinya, jadi aman banget. Sekali misalnya kalian udah pakai, terus kalian kunci lagi, itu benar-benar nggak bisa dipencet lagi guys. Aman banget lah pokoknya. Dan untuk pengaplikasiannya ini gampang banget karena udah berbentuk spray gitu, tinggal dipencet gitu, diarahin ke arah yang kalian mau. Dan pastiin sebelum kalian pakai ini tuh kalian udah keramas dulu, biar kalau misalnya ada kotoran-kotoran atau ada hair product yang lainnya kayak contoh hairspray atau wax atau pomade, itu bisa hilang dulu, jadi hair tonicnya bisa bekerja dengan lebih sempurna. Untuk cara pakainya, pengaplikasiannya gampang banget. Kalian tinggal belah aja rambut kalian. Ini pastiin setelah keramas ya, karena gue kan cuma ngasih contoh aja cara pengaplikasiannya. Pokoknya kalian belah rambut kalian, itu kalian arahin, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, kalian arahin, kalian semprot. Habis itu kalian pijit-pijit biar lebih merata sampai belakang-belakang. Udah, gampang banget kayak gitu guys. Terus tinggal kalian belah lagi yang lain. Itu kan tinggal kalian semprot, kalian pijit-pijit lagi, selesai. Ke satu kepala, ke semuanya. Dan untuk warnanya hitam doff dan hijau, itu gue suka banget karena manly dan maskulin ya. Kelihatannya eksklusif gitu, sesuai dengan namanya SG For Men. Hal ketiga yang gue suka dari produk ini adalah wanginya. Wanginya itu enak banget, kayak herbal banget gitu. Gue selama ini pakai, dan orang-orang di sekitar gue tuh kalau misalnya deket-deket gue kayak orang tua gue atau sepupu gue, biasa selalu nanya, lu pakai shampoo apa? Kok rambutnya wanginya enak banget gitu. Malah ya, setiap kali gue aplikasiin setelah mandi malam, itu biasanya gue agak jadi kayak lebih gampang tidur. Karena mungkin wanginya bikin tenang gitu. Wanginya herbal banget dan nggak herbal yang kayak nyengat gitu. Wanginya herbal yang bener-bener bikin tenang. Kalian coba sendiri aja wanginya ntar. Dan jangan lupa, penjelasan produk itu nggak akan lengkap tanpa adanya before and after. Dan ini waktu hari pertama gue dapat paketnya, jadi gue kumpulin, gue sapu seluruh kamar gue setiap harinya buat ngeliat seberapa banyak rambut yang rontok di kamar gue. Karena gue juga nggak pernah ke kamar, jarang keluar kamar. Jadi rambut gue kalau seandainya rontok pasti di kamar doang. Dan ini udah kisaran 2 minggu setelah gue menggunakan produk SG For Men ini. Kalian bisa lihat dalam 2 minggu aja udah mulai ada efeknya. Dan ini setelah hampir sebulan gue pakai produk SG For Men ini. Dan di rambut gue udah mulai tumbuh beberapa baby hair. Kalian bisa lihat sendiri di gambarnya, di fotonya. Jadi iya, di rambut gua, di kepala gua, produk ini sangat bisa mengurangi rambut rontok. Dan benar adanya kalau produk ini dapat mempercepat proses pertumbuhan rambut atau percepat laju pertumbuhan rambut. Dan untuk dari segi harga, menurut gua sebenarnya agak sedikit pricey dibandingkan produk-produk yang bisa kalian temukan di drugstore, di minimarket atau di supermarket lain-lainnya. Tapi balik lagi, kalau gue hitung kemarin sekali gue pakai untuk keramas itu, gue hanya menggunakan sekitar 1,5 mili sampai 2 mili per kali keramas. Dan satu shampoo ini ada 200 mili. Dan yang artinya gue bisa keramas sekitar 100 kali kalau misalnya gue sekali keramas pakai 2 mili. Dan kalau gue keramas sekali sehari, berarti shampoo ini bisa gue pakai untuk keramas selama 100 hari, which is 3 bulan lebih. Jadi kalau dari fungsinya, dari tahan lamanya, dari awetnya, menurut gue ini worth it banget sih. Dan kayaknya ada kemungkinan gue bakal pakai produk ini untuk seterusnya. So, buat kalian yang mau beli, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Dan poin pertama tadi, kalian mungkin terlalu sering keramas. Poin kedua, kalian mungkin terlalu keras atau terlalu barbar pada saat keramas dan pada saat kalian mengeringkan rambut kalian. Yang ketiga adalah kalian salah memilih produk rambut. Dan yang keempat adalah jangan stres. Lagi-lagi jangan stres, seperti yang gue bahas di beberapa penyebab jerawat. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa tonton videonya yang ada di sebelah sini. Di situ gue kupas tuntas faktor-faktor internal yang bisa bikin kalian tuh jerawatan, padahal kalian di rumah aja, padahal kalian nggak kotor-kotoran.
Jadi seperti yang gue jelaskan di video jerawat kemarin, stres juga nggak bagus untuk kesehatan rambut kalian. Karena kalau kalian stres itu, tubuh kalian akan menghasilkan sel yang namanya sel limfosit T yang akan menyerang folikel dan akar rambut. Jadi akar rambut kalian udah pasti nggak akan sehat kalau misalnya kalian stres. Oke, sekian dulu video dari gua. Itu beberapa tips yang bisa gue bagi ke kalian untuk mengatasi rambut rontok dalam waktu kurang dari 20 hari. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten-konten serupa. Dan untuk mendukung channel ini biar kita semakin semangat menghadirkan konten-konten yang lebih berguna, lebih bermanfaat untuk kalian guys. Share kalau kalian menemukan video ini berguna untuk kalian, bermanfaat untuk kalian. Mungkin juga bisa berguna untuk teman-teman kalian atau kerabat kalian. Dan buat kalian yang mau nanya bisa kalian komen di bawah atau DM di Instagram. Gue akan coba untuk balas satu persatu komen dan DM kalian. So sorry kalau misalnya ada yang belum bisa gue balas karena komennya masih banyak banget ternyata yang masuk. DM-nya juga banyak banget yang masuk. Tapi akan gue usahakan untuk balas satu persatu komen kalian. Thank you juga buat yang udah komen, thank you buat yang udah like, thank you yang udah support channel ini dari awal sampai sekarang. See you in the next video. Bye bye.